agamanya belum sempurna. Karena apa? Kesempurnaan agama itu yaitu dengan akhlak, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, cuma kemarin itu ada yang menarik. Pak Oo pernah sempat bertanya kepada saya, terus bagaimana orang, kalau tidak salah antum Ustaz, ngasih contoh, ada orang yang sering menyinggung tentang sholat subuh itu. Pokoknya yang sholat subuh saya traktir, kalau tidak sholat subuh saya tidak traktir. Akhirnya agak nyinggung gitu. Nah, kalau itu konteksnya konteks dakwah. Tapi ingat bahwa dalam konteks dakwah itu pun kita harus mengedepankan akhlak. An yakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan. Kamu menyeru kepada kebaikan harus dengan cara yang baik. Wa nahyuka 'anil munkari ma'rufan, sama juga. Melarang dari kemungkaran juga harus dengan cara yang baik. Intinya apa? Cara yang baik. Nah, cuma kembali lagi, baik itu konteksnya berbeda-beda. Kearifan lokal di setiap masyarakat itu beda-beda. Maka yang paling pas itu ya kita mencocokkan apa yang sudah menjadi kebiasaan setempat. Misalnya ya masyarakat Jawa itu lebih cocok dengan dakwah yang lemah lembut misalnya. Ya sudah, seperti itulah dakwahnya. Tapi kalau gaya-gayanya Ustadz Ridwan ini kan Jakarta kalau lemah lembut ini dianggap banci gitu. Iya, Betawi itu kan agak gimana gitu. Harus ngomong keras kalau di sana. Mungkin kalau Ustadz ceramahnya ataupun ya tausiahnya dengan nada yang lemah lembut itu tidur semuanya yang menjaga. Jadi harus seperti itu. Sama juga saya juga yang tinggal di kawasan Indonesia Timur sama juga. Harus keras, harus lebih semangat dan lain sebagainya. Nah, maka itu masing-masing. Begitu juga dengan cara penyampaian, cara beramar ma'ruf nahi munkar itu usahakan disesuaikan dengan kondisi setempat. Cuma tetap kita harus mengusung adabnya Nabi Muhammad SAW, karena adab yang diajarkan oleh Nabi itu relevan dalam situasi apapun. Jangan sampai kita itu menghakimi. Jangan sampai kita itu menyakiti hati. Nah, itu yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita tetap komitmen dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga disampaikan di sini bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala banyak, dan yang paling bagus untuk bisa kita menuju Allah jalannya yaitu ad-dull wal inkisar wal iftiqar. Ini sudah kita bahas. Yang mana rasa hina, rasa fakir atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah buah dari ibadah. Kalau orang itu beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasa hina di hadapan Allah. Ketika ada rasa hina, ketika ada rasa butuh kepada Allah, maka di situ dia akan mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita artikan sampai kepada Allah ini maksudnya ya berdampingan. Jangan. Maksudnya itu mulia, menjadi hamba-hamba spesial di sisi Allah. Dan kalau tidak salah, saya juga sudah menyampaikan salah satu ungkapan para ulama sufi, at-turuqu ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ka'adadi anfasil khalaiq, sebanyak jumlah nafas makhluk-makhluknya. Gak usah makhluk-makhluknya lah, Mas Eko misalnya. Seumur hidup nafasnya berapa kali kira-kira? Wallahu a'lam. Banyaknya itu baru satu makhluk. Bayangkan semua makhluk.
Artinya di sini apa? Kita belajar bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, maka tidak pantas bagi kita untuk mengkungkung jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang misalnya dia memiliki kelebihan di dalam hal ibadah. Dia pokoknya yang wajib dia kerjakan. Setelah itu dia hanya baca Quran tok. Sudah itu jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan jalan wirid, ada dengan jalan majlis, ada dengan jalan belajar, ada juga dengan jalan sedekah, bantu orang dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu modelnya banyak, tidak satu macam-macam. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gini, ada yang gitu. Dan semuanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada salah seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah sahabat yang ahli perang, sehingga beliau itu tidak memiliki kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib semuanya ya rata. Maksudnya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hingga di akhir hayat beliau itu memegang mushaf, memegang Al-Quran. Terus beliau bilang begini, syaghalani ankal jihad. Jihad di jalan Allah itu menyibukkan diriku sehingga aku tidak bisa banyak membaca Al-Quran. Itu Khalid bin Walid. Bukan berarti beliau tidak mulia dengan jihadnya. Syaghalani ankal jihad. Kalau zaman sekarang agak beda. Syaghalani ankal jihaz. Kita ngomong ke Quran ini, wahai Quran, handphone yang membuatku sibuk darimu. Nah, gitu kita sekarang. Kalau Khalid bin Walid, jihad yang membuatnya sibuk sehingga tidak baca Quran. Kalau kita yang zaman sekarang ini, handphone yang membuat kita sibuk sehingga kita tidak baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Insyaallah mulai hari ini Allah mudahkan kita untuk baca Quran. Amin. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena Quran itu banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan kun bainal khaufi war raja. Selalulah engkau berada dalam keadaan perasaan takut dan berharap kepada Allah. Kalau terlalu takut kepada Allah, takutnya kita itu pesimis akan rahmatnya Allah. Kalau terlalu roja berharap kepada Allah, takutnya kita terlalu pede dengan rahmatnya Allah. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka orang-orang soleh, para nabi-nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap dan juga dalam keadaan takut. Berharap dan takut ini dua hal yang bertentangan, tapi memang ini perlu di dalam ibadah kita. Agar ibadah kita sempurna, kata Al-Imam Al-Ghazali, harus ada dua perasaan ini. Perasaan misalnya gini, kita ini hadir apa ini? Hadir roha. Setelah roha itu harusnya kita di dalam hati ada perasaan berharap dan ada perasaan takut. Ya Allah, mudah-mudahan duduknya aku di sini bisa menjadi bekal pahala yang besar di sisimu nanti. Tapi juga harus ada perasaan yang lain. Ya Allah, aku takut. Aku hadir roha ini niatnya tidak benar. Jadi dua perasaan itu harus selalu ada agar sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma di dalam satu ibadah, banyak ibadah, usahakan perasaan itu ada. Perasaan kita diterima atau perasaan kita ditolak. Dua-duanya ada. Perasaan kita terima dan perasaan kita ditolak. Perasaan kita diampuni dan perasaan kita disiksa atau dianggap oleh Allah. Perasaan kita diberikan rahmat atau perasaan kita diberikan laknat. Kalau diberikan rahmat berarti kita berharap, diberikan laknat berarti kita takut mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Dua perasaan ini harus selalu ada.
Dan ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas insya Allah. Intinya kalau setiap dari kita memiliki dua perasaan ini, insya Allah ibadahnya itu akan sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadahnya tidak akan membuatnya sombong. Karena ibadah itu adalah kelebihan, dan orang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah, potensi untuk sombong besar. Ya, orang diberikan kelebihan harta, mungkin sombong tidak? Ya mungkin. Orang diberikan jabatan, mungkin sombong tidak? Ya mungkin. Orang diberikan ilmu, ya sama. Orang diberikan kemudahan ibadah, ya sama. Kelebihan itu adalah sesuatu yang menjadikan kita berpotensi untuk sombong. Maka perasaan berharap dan perasaan takut inilah yang akan menekan kesombongan dari dalam hati kita. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus rahimahullah ta'ala. Kemudian dikatakan man talaba man lam yukhlaq ta'iba wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah, atau sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan capek untuk mencari sesuatu itu dan dia tidak akan mendapatkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita ini banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal, kata beliau, yang tidak diciptakan oleh Allah, maka kita kalau sudah tahu hal tersebut tidak diciptakan oleh Allah, tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari. Kalau kita maksa untuk menyari apa yang tidak diciptakan oleh Allah, pertama kita akan capek, dan yang kedua kita tidak akan mendapatkannya. Apa itu? Wa huwa rahatu fi hadhihi dunya. Tenang di dunia itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia itu tenang di dunia, itu tidak ada. Tenang itu nanti di akhirat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya sama murid-muridnya, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, mata roha, engkau ini kapan mau istirahat? Pagi-pagi mengajar para santri, kemudian menerima fatwa menerima pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan fatwa, kemudian waktu yang lain digunakan untuk menulis karya, waktu malam hari digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata roha, terus kapan ini istirahat? Nah, kalau kita kan agak beda ini. Istirahat jangan sampai kurang dari 8 jam. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal 1 kali 24 jam itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para murid bertanya, "Mata raha ya Imam?" Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kapan itu istirahat? Qala ar-rahatu fil jannah. Mau istirahat nanti di surga. Kalau di sini bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat kerja, tempat beramal, bukan tempat istirahat. Nah, itulah yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ketenangan, kenyamanan di dunia itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, karena kalau kamu paksa untuk mencarinya, kamu akan capek dan kamu tidak akan menggapainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk juga yang pernah dengar itu Habib Alwi Al-Haddad. Habib Alwi Al-Haddad ini Habib Alwi Al-Haddad Tegal. Semasa itu beliau punya masalah lah. Terus beliau pergi ke Bogor mau ziarah keramat Empang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ziarah. Terus biasa para wali kan kalau ziarah itu curhat-curhat. Ya Habib, ini anak
dapat masalah ini di dunia ini, banyak masalah, saya punya masalah dengan orang ini, dengan orang ini. Pokoknya dia curhat sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas saat ziarah itu. Subhanallah, malam hari dimimpikan, dapat mimpi dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Terus Habib Muhsin bilang begini, hai Alwi, ente kenapa ke makom ana itu curhat masalah dunia? Ana ini sudah capek dengan dunia. Ana ini sudah capek dengan dunia. Pokoknya di dunia itu cuma satu kuncinya, sabar. Nggak usah cari cara bagaimana kamu bisa selesai dari masalah. Pasti akan ada masalah. Pasti tidak akan ada ketenangan. Maka satu kuncinya yaitu sabar. Kalau kamu sudah selesai urusanmu di dunia, ajalmu tiba, baru itu kamu akan tenang. Yang ditegur sama wali. Ini wali saja curhat, apalagi kita ini. Curhatannya banyak ini. Apalagi katanya 2023 resesi, terjadi krisis ekonomi global. Tapi insya Allah kita akan selalu aman, nyaman, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan di dalam urusan-urusan kita. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata beliau, hadzal kalam wa'dun wa wa'id. Perkataan Nabi Muhammad SAW ini mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah janji baik, adalah iming-iming yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana para sahabat ketika mendengar hadis ini, Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hadis ini hanya untuk orang itu? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, bal huwa, hadis ini umum untuk semua. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, tidak ada satupun hadis yang membahagiakan hati para sahabat Nabi Muhammad SAW melebihi hadis ini. Karena apa? Fa inna nuhibbullaha wa rasulah. Karena kami mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, dan kami berharap kelak nanti berkumpul bersama Rasulullah SAW. Ini unsur iming-iming, janji baik. Tapi ingat, unsur yang kedua wa'id, ancaman. Ada unsur ancaman. Apa itu? Ya kalau misalnya cinta kita ini salah sasaran. Nah, cinta kita ini bukan cinta kepada orang soleh, bukan cinta kepada para wali, bukan cinta kepada para ulama, bukan cinta kepada Rasulullah SAW. Malah kita mungkin memilih orang yang kita cintai itu jauh dari Allah. Maka ini jadi ancaman. Ketika hati kita itu cenderung kepada sana, akhirnya naudzubillahi min dzalik akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebagian salaf itu saking mereka menjaga hati mereka itu supaya tidak ada kecenderungan, supaya tidak ada kecenderungan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Ada salah satu dari mereka tidak pernah berjumpa, ini hanya contoh dari para salaf, rasa takut mereka dengan hadis ini. Ada satu orang katanya tidak pernah seumur hidupnya berjumpa dengan non-muslim, tidak pernah seumur hidupnya melihat non-muslim, seumur hidupnya. Karena takut ketika dia itu berjumpa, kemudian ada kecenderungan hatinya kepada orang tersebut, sehingga itu bisa menjadi sebab dia dikumpulkan nanti di akhirat. Sampai seperti itu ada juga. Artinya kehati-hatian. Ini memang ngeri-ngeri sedap dan
Kita senangnya kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau kita cinta dengan mereka, tapi kemungkinan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak soleh juga ada. Apalagi kalau ada orang yang jauh dari Allah tapi baik sama kita. Nah, ini juga jadi masalah biasanya. Biasanya kan ya, misalnya orang sakit, kita misalnya ada seseorang sakit terus dia diobati oleh dokter, ternyata dia bukan mungkin dia lain agama atau lain sebagainya, atau mungkin dia orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita itu merasa dia itu berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin tidak kita itu senang dengan dia. Mungkin ya. Mungkin ada kecenderungan. Nah, kecenderungan itu dikhawatirkan oleh para ulama. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, cara kita untuk bisa mencintai orang yang tepat, maka selalulah kita duduk dengan orang-orang soleh. Selalulah kita menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir dan sholawat, karena insya Allah orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang kalau belum soleh berusaha untuk menjadi orang-orang soleh. Dan itulah yang kita harapkan, supaya cinta kita ini tepat sasaran. Cinta kita ini berada kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencintai Allah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai kebalikannya. Orang soleh kita benci juga, itu repot. Satu majlis tapi ya kelihatannya sama-sama tapi hatinya terpecah-pecah. Jangan sampai. Padahal ya ini sahabat-sahabat inilah yang kelak nanti akan saling menolong nanti di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersaudara, yang bersahabat, kelak nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Jadi kita perbanyak teman-teman soleh kita, insya Allah mungkin ada dari beliau-beliau yang bisa menyelamatkan kita dengan syafaat-syafaatnya. Dan itulah yang kita harapkan. Sebagaimana doa penutup di sini disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.